Shalom adik-adik semua. Shalom Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah online sekolah Minggu sore hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah kembali lagi di minggu ini. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang bangkit berdiri yuk. Mari kita angkat pujian Ku Daki Gunung yang Tinggi. Yuk Kak. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Yeay, Tuhan. Kita akan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
pertengahan hingga pada akhirnya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, tutup bungkus dalam naungan sayap-Mu, ajar firman-Mu menjadi berkat atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Selamat sore buat kalian semua yang ada di rumah kalian masing-masing. Tetap sukacita ya, tetap semangat untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, pernah gak sih dari kalian, kakak mau tanya nih, kalau kalian tuh pernah main kejar-kejaran sama teman kalian? Wah, pasti seru banget ya kalau main kejar-kejaran kayak gitu. Apalagi setelah ditangkep, terus gantian ngejar lagi teman kalian yang lain. Pasti seru banget. Saat kakak seumuran kalian, kakak juga seneng main seperti itu, kejar-kejaran. Apalagi kalau dulu kakak main layangan. Kakak sih gak bisa main layangan, kakak cuma bisa ngeliatin doang. Tapi seru banget itu kalau main layangan, terus layangannya putus, kita kejar supaya dapet layangan lawan kita. Pasti itu seneng banget, padahal sih sebenarnya bisa beli ya. Tapi kalau kejar-kejaran kayak gitu tuh seru banget. Kalian belum mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bisa main layangan, atau wah kak, layangan tuh kayak gimana sih, aku nggak ngerti, aku nggak tahu. Coba cari aja di YouTube, pasti ada main layangan tuh seperti apa. Terus kalau main kejar-kejaran kayak tadi, kira-kira kalau misalkan kalian lagi dikejar nih sama orang yang nggak kalian kenal, misalkan lagi kalian jalan entah itu malam hari atau siang hari, saat keadaan sekeliling kalian itu sepi, terus kalian di belakang tuh ada yang ngikutin, bahkan dia ngejar kalian gitu sambil lari-lari. Kira-kira gimana ya perasaan kalian? Pasti deg-degan banget kan? Pasti kalian takut. Apalagi kira-kira orang itu kayaknya tuh pengen berbuat jahat. Baru-baru ini kan ada ya video yang viral bahwa ada anak kecil yang mau dicoba diculik sama orang dewasa. Tapi untungnya di video itu anak itu bisa berhasil melawan dan dia langsung lari. Jadi gak berhasil diculik. Kira-kira kalau adik-adik yang keadaan kayak begitu, pasti kalian takut banget ya. Pasti. Apalagi kalau ada orang yang pengen berbuat jahat sama kalian, pasti kalian akan ngerasa khawatir, kalian akan ngerasa cemas, kalian akan ngerasa takut. Mungkin kalian ada yang merasa takut karena tugas dari sekolah yang sulit, tugas sekolah yang kalian gak bisa ngerjain. Wah, ntar sekolah pelajarannya matematika lagi, aku gak ngerti tuh matematika kayak gimana. Aduh, aku tobat banget deh sama matematika, misalkan seperti itu. Jadi kalian males untuk sekolah. Atau mungkin ada teman kalian yang galak, jadi kalian gak mau kalau ke sekolah, soalnya gak mau kak, tapi habis ketemu sama dia galak banget. Ketemu aku main ditepok dengan badan aku yang kecil kayak gini, temennya mana gede, sakit banget kak. Atau ada teman yang gak suka sama kalian, jadi kalian males ke sekolah. Kalian pasti akan ngerasa takut kan, pasti akan ngerasa khawatir atau cemas. Kayak cerita Alkitab nih yang sore ini kakak mau bagikan buat kalian. Sama seperti Daud yang sedang dikejar-kejar sama seseorang. Daud ini bukan dikejar-kejar sama Saul yang raja pertama Israel itu, bukan. Tapi Daud ini dikejar-kejar sama seseorang yang adalah anak kandungnya sendiri. What? Anak kandungnya sendiri ngejar-ngejar bapaknya, mau ngapain? Mau minta uang jajan? Enggak. Anaknya Daud yang bernama Absalom, dia mengejar-ngejar Daud karena dia ingin membunuh bapaknya sendiri. Ya ampun, sedih banget gak sih? Serem banget gak sih? Kirain mau minta uang jajan, ternyata enggak. Malah pengen dia mencelakakan bapaknya. Gimana ya perasaannya Daud saat itu? Pasti Daud juga ngerasa khawatir, pasti dia ngerasa takut, dia pasti ngerasa cemas. Dan bukannya Daud gak bisa melawan Absalom anaknya, tapi kan gak mungkin. Masa iya sih, bapaknya kan sayang sama anaknya, tapi anaknya pengen berbuat jahat sama bapaknya. Gak bakal mungkin juga Absalom itu dimasukin penjara di istana. Kan sedih juga pasti Daud ya.
Daud sampai gak bisa tidur adik-adik karena takut. Kalau saat Daud itu tidur, Absalom itu datang terus ngelukain dia. Akhirnya saat Daud merasa cemas, dia merasa khawatir, dia merasa takut, Daud berdoa kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan dan meminta perlindungan daripada Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dan pertolongan untuk Daud. Akhirnya setelah Daud berdoa, Daud bisa tidur dengan tenang dan gak takut lagi. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik, apa sih yang buat kalian takut? Apa yang bikin adik-adik tuh suka ngerasa takut? Atau mungkin kalian punya kesalahan jadi kalian takut. Misalkan, wah kemarin kan aku sempat nyontek di ulangan, apalagi sekolah online. Aduh aku takut nih, jawaban aku ternyata benar semua. Pasti guru aku gak akan percaya kalau aku sekolah biasanya aku nilainya cuma 70, 75, tapi semenjak sekolah online aku nilainya 100, malah takut. Karena apa? Karena ada suatu kesalahan yang adik-adik lakukan, jadi adik-adik ngerasa takut. Coba dari kalian, apa sudah ada yang berdoa dan meminta maaf kepada Tuhan untuk kesalahan kalian? Jadi kalian gak usah ngerasa takut lagi karena kesalahan kalian. Jangan seperti cerita ini nih, Yudas Iskariot, tahu gak siapa? Iya, dia adalah murid ke-12 dari Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan Tuhan Yesus untuk ditangkap dan dibayar cuman dengan 30 keping perak. Bukannya udah berbuat dosa, dia minta ampun sama Tuhan, minta maaf, tapi malah menjauh dari Tuhan dan akhirnya dia merusak dirinya sendiri dengan cara bunuh diri. Kan gak enak banget kayak begitu. Karena setiap adik-adik, kalau adik-adik berdoa, meminta ampun dan meminta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kalian. Karena cuma Tuhanlah yang dapat kalian andalkan untuk membuat kalian tenang. Sama nih di ayat Mas kita sore ini di Mazmur 63 ayat 8. Coba dibuka dulu semuanya Alkitabnya atau kalian boleh baca di video ini. Mazmur 63 ayat 8. Terus kita baca bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Lagi ya, Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Yes, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi nanti minggu depan. Kakak mau kalian untuk lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh lagi menjadi takut. Kami tidak boleh lagi menjadi khawatir ataupun cemas dengan segala kondisi kami saat ini. Engkau mau kami dapat datang kepadamu Tuhan untuk meminta perlindungan, pertolongan, bahkan pengampunan yang berasal daripadamu. Dan karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat yang kami andalkan untuk membuat kami merasa tenang. Karena Engkaulah damai sejahtera itu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk cerita kali ini Tuhan, firman-Mu Tuhan sore ini. Biarlah itu menjadi benih dalam hidup kami yang bertumbuh subur, berakar kuat dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati setiap adik-adik dalam kesehatannya, dalam pendidikannya, dalam pergaulannya, dalam masa depannya. Tuhan Yesus yang mau memberkati. Tuhan Yesus juga mau memberkati setiap orang tua yang ada bersama-sama dengan mereka. Biarlah kiranya Engkau mau memberkati mereka dalam kesehatannya, dalam usaha pekerjaannya. Tuhan Yesus mau memberkati mereka, memberikan mereka hikmat sehingga membimbing setiap adik-adik untuk selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami sudahi ibadah ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami serahkan doa kami ini Tuhan, kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kami yang hidup, Allah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Yang cinta Tuhan Yesus sama-sama mau katakan, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.